Oke dulur, kembali lagi sama kita berdua ya. Kita ngobrol dan bincang-bincang masalah bagaimana ikan cupang ini bisa bertahan sampai sekarang, dan permasalahan-permasalahan seperti kata orang yang breeding beginilah, yang kasusnya seperti indukan si A, si B, lalu masalah genetik, masalah jangan terlalu jauh dulu. Yang penting kalian itu bisa proses breedingnya lancar, bisa menghasilkan buraya dengan banyak, baru nanti kalian bisa membahas ke urusan genetik. Nah, di sini saya bersama teman saya, ya, salah satu motivator saya juga. Saya dulu juga belajar dari Mas Daniel, dan saya juga dikasih arahan-arahan juga sama beliau. Dan di sini saya mau berbincang-bincang juga langsung sama beliau bagaimana cara-cara breeding yang tepat. Beliau ini juga mempunyai ciri khas tersendiri dalam breeding ya. Oke, gimana Mas? Gimana? Ya, masalah-masalah yang sering ditanyakan juga, apa benar kalau misalkan breeding ini ya, kita nggak usah bahas genetik dulu, kita bahas cara yang baik dan benar menurut sampean. Maksud saya bukan dari kata si A, si B, tetapi menurut pengalaman Anda sendiri, bagaimana? Ya, kalau breeding yang paling pertama kan menyiapkan ikannya. Ikan juga harus benar-benar sudah siap. Ya, betul. Sudah siap ini dalam artian pertama ikan sehat. Yang kedua umur ikan. Kalau saya pribadi untuk angka aman breeding itu umur 5 bulan. Ya, 5 bulan up lah, atau 5 bulan 6 bulan seperti itu. Oke, siap. 5 bulanan. Jadi kalau itu semua sudah siap, ya setidaknya 70-80% mesti berhasilnya, tergantung banyak faktor sih. Faktor juga mempengaruhi. Faktor ini contohnya air. Yang pertama, airnya itu bagus apa enggak, pH-nya sudah netral apa enggak. Kalau toh misalnya air ini misal kalau ikan sudah dewasa, dia masih bisa mudah untuk menyesuaikan, masalah air. Cuman dikhawatirkannya nanti waktu buraya menetas. Nah, kenapa banyak orang-orang itu bilang kalau buraya sudah menetas banyak, bertelur banyak, menetas banyak, tapi tiba-tiba kok susut habis. Nah, itu dari yang pertama dari usia indukan. Bisa jadi terlalu muda, indukan masih 3 bulan setengah, itu bisa full telur bisa. Cuman telurnya itu belum mateng. Jadi waktu pembuahan banyak nanti yang sudah menetas, cuman kayak daya tahan tubuhnya itu kurang. Jadi banyak yang mati. Terus yang kedua di air. Nah, kenapa makanya kalau breeding itu kalau bisa airnya benar-benar bagus. Kalau emang masih ragu sama airnya, beli aja air isi ulang. Oh, jadi intinya dikasih ketapang. Kasih amannya itu dikasih air isi ulang ya? Ya, paling gampang lah. Oke, siap. Untuk breeding kan air isi ulang cuma berapa sih? Ya, Satu galon 4.000 5.000 ya. Tuh. Terus juga pH-nya kan netral, juga pakai ketapang. Kalau saya tetap pakai ketapang. Oke. Karena kalau air pH terlalu tinggi, buraya juga gampang mati. Karena usia rentan buraya itu dari umur 0 sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu masih bisa aman, masih bisa ketahanan tubuhnya sudah mulai kuat. Oke. Terus ini juga banyak pertanyaan juga, cara yang pas untuk setting indukannya itu bagaimana? Kan
banyak nih para pemula-pemula juga mempertanyakan, Bang, ini saya punya male yang full block, terus female yang semi block lah, atau sekiranya separuh atau seperempat itu belum ada warnanya, nggak full block lah hitungannya. Itu bagaimana menurut sampean? Kalau male female sudah full block semua, sebenarnya full block ini ngeblok sisik sebenarnya. Cuman kadang orang salah, ini full block daging sudah diomong full block, bukan full block sisik. Jadi kalau settingan saya sih, yang male itu full block sisik, yang female full block daging. Jadi warna sisik sama warna daging itu harus dibedakan ya? Oh ya. Jadi anggap warna daging. Warna daging ini lebih ke misalnya kayak Nemo, itu warna daging, warna dasar. Terus koi klasik gitu, itu warna daging, warna dasar. Kalau sudah lari ke kayak fancy, terus candy, itu sudah lari ke warna sisik. Sisiknya kan tebel, karena dia dari daging ditumpuk lagi sama warna sisik, tumpuk lagi sisik lagi, ditumpuk sisik lagi. Jadi itu nggak masalah ya, itu malah baik seperti itu. Baik maksudnya? Baik maksudnya dari penambahan sisik sama warna dagingnya itu, bukannya nanti malah ada yang bilang, Bang, kalau nanti full block sama full block banyak baskelnya. Ya itu full blocknya itu maksudnya full block sisik di musuh full block sisik, mesti banyak baskelnya. Oh gitu. Jadi misal kita breeding candy di musuh candy, mesti banyak baskelnya. Jadi setidaknya kalau misal candy itu candy Nemo atau candy koi, misal yang male candy Nemo warnanya merah, oranye, kuning, itulah. Oke. Candy Nemo merah, kuning, oranye. Yang female-nya saya cari koi klasik, yang warna dasarnya merah, cuman ada hijaunya, ada birunya. Jadi saling mengisi gitu ya? Iya, saling isi. Oke, kalau seperti itu apa punya contoh atau ikannya yang bagaimana? Nah ini ya, male-nya contoh male seperti ini. Jadi kayak multi candy gitu ya, ada sisik-sisiknya gitu ya. Nah, ini contoh male. Nah seperti ini ya yang dijelaskan tadi, contoh dari breeding ya. Jadi saling mengisi antara warna daging dan warna sisik. Nah seperti ini settingan yang digunakan di farm Dance Beta Genetik. Oke. Nah untuk tips berikutnya apa lagi Mas? Kalau misalkan settingan indukan ini tidak tepat, untuk yang terakhir biasanya Mas Daniel ini pakai cara gimana? Contoh misalkan di suasana seperti kayak sekarang ini, hujan, dingin ya, terus suhu juga tidak menentu, terkadang panas sebentar, lalu hujannya, aduh, lama banget, bahkan sampai banjir di depan rumah. Gimana tipsnya? Kalau saya, karena sekarang musim posisi lagi hawanya ini kan dingin, buraya ini juga kalau posisi dingin ini dia juga rentan mati. Jadi saran saya kalau posisi emang lagi dingin, breedingnya di indoor kayak saya gini. Jadi kalau di indoor itu juga ada plus minusnya. Plusnya di indoor ini suhu udara, suhu udaranya, suhu ruangannya ini dia stabil. Kalau di airnya maksudnya ya, di dalam ruangan air. otomatis nanti di air kan juga stabil Pengaruhnya. Kalau di indoor minusnya itu seperti kita minim cahaya matahari, minim kena matahari. Jadi maksudnya minim kena matahari, namanya ikan, semua tumbuhan itu juga butuh matahari. Jadi kita tinggal main
main aja, main lampu kalau saya. Main cahaya ya. Main cahaya pakai lampu agak diterangin 24 jam. Kalau di outdoor plusnya itu tadi, kita dapat cahaya full, jadi ikan semakin sehat. Ikan semakin sehat, untuk mutasi warna semakin cepat, terus juga apa namanya ya, jauh dari kayak penyakit white spot dan lain-lain, kan sering itu kalau buaya masih di bukuan itu. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di grup juga, di FB dan di IG dan lain-lain. Apakah ada pengaruhnya kalau kita breeding itu nanti hasil anakannya ini banyak yang hidup atau banyak yang mati, ataupun yang banyak ditanyakan kan banyak cowoknya atau banyak ceweknya, male atau female. Nah, itu pengaruhnya bagaimana menurut Mas Daniel? Kalau masalah banyak mati dan hidupnya itu tergantung perawatan juga. Tergantung perawatan. Jadi ya suhu air itu juga penting. Makanya kenapa kalau musim hujan ini saran saya sih kita breeding sampai nanti umur 1 bulan itu di indoor aja. Jadi setelah 1 bulan itu oke, mau di outdoor itu oke, nggak masalah. Terus kalau masalah banyak male sama female-nya, kalau pengalaman saya itu posisi di musim hujan gini ini mesti bakal lebih persentase banyak female-nya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga banyak male-nya juga. Cuman rata-rata hampir setidaknya satu lubukan setidaknya 70-60% itu female biasanya sih. Itu sepengalaman sampean ya, seperti itu. Jadi itu bukan kita tentang bahas genetik ya, bukan ya, di luar dari genetik ya. Di luar genetik, ataupun kita sudah tahu si bapaknya ini F berapa, ibunya F berapa, itu di luar itu. Jadi kalau buat bagi pemula nih, gak usah bahas tentang genetik dulu, tapi bahaslah kalian itu bagaimana cara breeding yang baik. Setelah itu kalian bisa mengukur hasil dari breedingan kalian ini, banyak yang apa, ikut yang mana. Nah, itu baru kalian bisa tanya tentang genetik. Untuk membahas genetik berikutnya, next time kita akan bahas lebih jauh bersama Mas Daniel. Oke, terima kasih Mas. Sukses ya. Oke, jangan lewatkan video berikutnya. Oke.